Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam khazanah bahasa Indonesia ada pepatah yang mungkin sering kita dengar, yaitu ungkapan gajah di depan mata terlihat, tak terlihat semut di seberang lautan, lautan tampak terlihat jelas. Ungkapan ini merupakan bagian dari kearifan lokal yang mencerminkan tentang kepribadian kita, kepribadian manusia yang cenderung lebih sensitif melihat hal-hal di luar diri kita dibandingkan yang ada di dalam diri kita. Hadirin rahimakumullah, di dalam Islam kita diajarkan untuk melihat atau belajar pada diri kita, sebagaimana dalam ayat yang Hatib sampaikan di awal, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kata Allah, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami fil afaqi, di seluruh penjuru dunia, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum, sehingga tampak jelas bagi mereka, annahu, sesungguhnya Al-Quran itu al-haq, Al-Quran itu benar. Hadirin rahimakumullah, ayat ini memperjelaskan atau menerangkan tentang banyak hal. Salah satunya adalah bahwa Allah menitipkan sesuatu di dalam diri kita sebagai ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Apa fungsinya memperlihatkan itu? Agar jelas nyata bahwa sesungguhnya Al-Quran itu benar adanya. Di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya pembelajaran atau pengakuan terhadap kebenaran Al-Quran bisa kita lakukan salah satunya melalui pemahaman diri kita tentang diri kita sendiri. Di dalam ilmu pengetahuan ada disebut dengan kosmologi. Ada mikrokosmik, ada makrokosmik. Mikrokosmik biasanya mengacu pada diri manusia. Makrokosmik itu adalah alam raya. Tadi dijelaskan fil afaqih itu adalah makrokosmik, alam raya yang sangat besar. Tapi wa fi anfusihim ada mikrokosmik. Mikrokosmik yang semuanya itu mengacu pada annahu al-haq, sesungguhnya Al-Quran itu benar adanya. Hadirin rahimakumullah, karena itu pada kesempatan ini mari kita bersama-sama untuk mempelajari diri kita, mengenal diri kita. Mengenal diri kita bukan sekedar sebagai status sosial kita. Apa kita orang kaya atau punya jabatan tinggi, apa kita jenderal atau profesor dan lainnya. Kalau itu statusnya, itu semua orang pasti kenal kita. Tetangga kita tahu tentang diri kita.
Tetapi bagaimana kemudian kita menanyakan pada diri kita, untuk apa Allah ciptakan kita? Untuk apa Allah sampai detik ini masih menitipkan nafas pada kita, menitipkan hidup pada kita? Ini pertanyaan penting yang sering kita lupakan karena tadi sebagaimana patah. Kita lebih tampak melihat hal-hal yang di luar kita. Kita lebih pandai melihat aib orang lain dan kita lupa tentang diri kita. Padahal ayat tadi mengingatkan bahwa kebenaran Al-Quran itu bisa ditemukan ketika kita mampu mengenal diri kita. Sehingga ada ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa nafsah. Faqad arafa nafsah. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Karena itu pertanyaan sederhana yang kami sampaikan tadi sebenarnya adalah tujuan hidup kita ini untuk apa? Allah hidupkan kita di dunia ini untuk apa? Paling tidak kalau kita mengacu pada ayat Al-Quran, salah satunya adalah misalnya dikatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengatakan pada malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah sebagai pemimpin, sebagai sosok yang punya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu dimulai dari masing-masing diri manusia untuk kemudian punya tanggung jawab sifatnya sosial. Yang kedua, di dalam ayat lain misalnya dikatakan laqad khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita, Allah beri nafas kita, Allah beri kehidupan kita sampai detik ini adalah liya'budun, untuk menghamba hanya kepada Allah, untuk menyembah hanya kepada Allah, bukan menghamba pada lainnya, bukan menghamba pada status sosial kita, bukan menghamba pada kekuasaan, harta dan lainnya. Tapi kata Allah ya'budun, untuk menyembah, untuk menghambakan pada. Dua hal ini sebenarnya hal yang sangat penting untuk kita renungkan kembali tentang tujuan Allah menciptakan kita, sehingga tanpa kita harus disibukkan oleh hal-hal untuk mengevaluasi, untuk menilai orang lain, maka sesungguhnya ketika kita mampu merenungkan, mempelajari tentang sisi kita, maka disitulah sebenarnya awal kebaikan itu akan tersebar. Karena itu sekali lagi dalam kesempatan ini, dan ini perlu langkah yang tidak mudah karena kita sudah terbiasa untuk menilai orang lain. Kita lebih asyik melihat orang lain dan lupa pada diri kita. Bahkan dalam salah satu perumpamaan misalnya sering disebutkan, ketika satu telunjuk kita mengarah pada orang lain, maka sesungguhnya 3 telunjuk lainnya mengarah pada diri kita. Kita seharusnya lebih banyak memperhatikan apa yang sudah kita lakukan, sumbangsi apa yang kita berikan dalam kehidupan ini, daripada kita hanya pandai menilai kebaikan orang lain. Hadirin rahimakumullah yang terakhir, karena itu dalam Al-Quran juga kita diberitakan untuk memulai tentang penjagaan diri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Jadi yang diperintahkan pertama adalah kita harus merawat, menjaga diri kita. Wa ahlikum, kemudian keluarga. Naro, dari api neraka. Naro di sini tidak sekedar apa yang akan kita dapatkan nanti, tapi ini adalah konsekuensi bahwa dalam seluruh perbuatan yang kita lakukan punya dampak bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, dan bagi lingkungan kita. Tapi titik mulainya adalah anfusakum, pada diri kita masing-masing. Karena itu sekali lagi, mudah-mudahan dalam kesempatan yang mulia ini, di mana kita bisa berkumpul di tempat ini, terlebih Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bernafas hari ini, untuk menikmati kehidupan hari ini, maka pastikan bahwa hidup yang baik ini dimulai dari kebaikan diri kita masing-masing. Kita terus memperbaiki kita dengan bermuhasabah untuk memastikan diri menjadi sangat penting bagi kehidupan orang lain, dan karena kita mencerminkan, meneladankan sesuatu yang baik dan mulia. Barakallahu
li wa lakum fil Qur'an was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amarakum wa nahaa wa 'alamu anna Allah ma'akum bi amrin bada fihi nahdi wa tanna bi malaikatil qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan